Waalaikumsalam. Pak, apa kabarnya hari ini Pak? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak, saya Watnawati, calon guru penggerak Pak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman. Dalam hal ini mendapat tugas mewawancarai kepala sekolah terkait bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Di sini saya minta izin dulu ya Pak untuk mewawancarai Bapak, boleh ya Pak ya? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Berikut Pak ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak, boleh ya Pak ya? Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Misalnya mungkin ada permasalahan antara guru Bapak ataupun antara siswa gitu Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus serupa Pak? Biasanya di sekolah ini kasus-kasus yang ada itu merupakan kasus pendidikan yang berorientasi pada guru, siswa, dan petugas sekolah. Umumnya kasus-kasus tersebut dibagi menjadi bagian, ada yang sifatnya mendesak, ada yang sifatnya umum. Yang sifat mendesak itu tentu diselesaikan secepatnya. Yang itu biasanya melalui laporan guru, laporan wakil sekolah, dan laporan TU. Jadi berdasarkan itu baru kita ambil prioritas yang baiknya mana yang harus diselesaikan. Baik Pak, jadi Bapak melihat dulu kasusnya ya Pak ya. Mungkin itu mendesak, Bapak selesaikan langsung. Atau kalau itu mungkin bisa tidak terlalu mendesak, mungkin dicari dulu kebenarannya, diidentifikasi dulu permasalahannya, begitu ya Pak ya. Baik Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Kita berorientasi pada peserta didik atau kepentingan pengajaran sekolah. Kasus-kasus yang sama dan harus diselesaikan secepatnya itu kita lihat kepentingannya dulu. Biasanya untuk kepentingan siswa itu kita dahulukan pelestarian, dimana walaupun ada sebagian yang dirugikan, tapi untuk pengajaran, untuk pendidikan yang berorientasi pada siswa itu kita pentingkan. Jadi di sini Bapak lebih berorientasi kepada siswa ya Pak ya, lebih mendahulukan kepentingan murid, kan, berpihak kepada murid. Baik Pak, kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu setiap kasus yang kita dapat di sekolah itu melalui laporan-laporan dari yang berkompeten, terutama di konseling, kita dilaporkan kepada wakil, mulai itu dilaporkan kepada sekolah. Langkah-langkah penyelesaiannya biasanya itu tidak lihat kasusnya dulu. Kalau harus cepat, ya kita selesaikan yang cepat. Kalau lambat, kita urut sebagaimana kepentingan masing-masing. Contohnya harus diselesaikan BK dulu, kalau selesai diselesaikan oleh wakil. Tidak selesai juga baru diselesaikan oleh sekolah. Itu biasanya langkah-langkahnya. Baik Pak, berarti di sini berjenjang ya Pak ya, mulai dari bawah dulu gitu kan, selesaikan dulu oleh BK, kemudian tidak bisa lanjut kepada wakil, berarti terakhir tidak juga bisa baru kepala sekolah gitu, Pak ya. Baik Pak, jadi yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang efektifnya gimana gitu Pak? Kalau kita lihat kasusnya dulu, kasusnya, setelah kita teliti kasusnya, baru kita berorientasi kepada kepentingan lagi, kepentingan siswa,
Ya efektif itu biasanya ya yang sedetail langsung ke sekolahnya menyelesaikan, tapi yang kalau yang seperti ini itu ya bertingkat seperti tadi diselesaikan oleh jenjang studi dulu BK dan wakil lalu ke sekolah. Baik Pak, berarti di sini diteliti dulu kasusnya Pak ya. Diteliti dulu sifat kasusnya. Kalau kasusnya itu penting, sangat penting, jadi diselesaikan saat itu gitu Pak ya. Kalau seandainya memang harus langsung diselesaikan oleh kepala sekolah, berarti Bapak yang menyelesaikannya. Tapi kalau seandainya kasusnya itu tidak terlalu insidentil, mungkin bisa ya dari apa dulu gitu Pak ya, atau dicarikan jadwal yang tepatnya, berarti begitu Pak ya. Jadi Pak, yang berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Umumnya lingkungan sekolah, di dalamnya ada orang tua dan guru sekolah. Sudah tuh kearifan lokal kita, kearifan lokal di mana sekolah itu berada, ada nilai-nilai etika yang harus kita pahami. Keputusan kita ambil untuk dilematika ini, contohnya anaknya tidak naik, sebabnya anak naik segala macam. Jadi kita semaksimal mungkin memberikan arahan melalui kepada komite, kepada orang tua, kepada mereka bahwa pendidikan itu ada standarnya. Apalagi pendidikan negerinya itu ada standarnya. Harus kita sekolah anak itu sebabnya tidak naik. Setelah kita beri arahan tersebut, mereka paham dan mematuhi aturan-aturan di sekolahnya. Yang jelas kita maksimal mungkin membuat keputusan itu sekecil mungkin halangan atau rintangan dari lingkungan sekolah kita. Jadi kalau disebut halangan atau hambatan pasti ada lah ya Pak ya. Jadi di sini Bapak selalu melakukan bagaimana supaya halangan itu bisa sekecil mungkin. Nah, kalau bisa nggak ada halangan gitu ya Pak ya, nggak ada hambatan dalam pengambilan keputusan. Jadi saya lihat tadi untuk agar itu tidak terjadi, Bapak memusyawarahkannya gitu Pak ya, dengan komite, dengan orang tua gitu Pak ya. Jadi tidak ada apa namanya, kalau dapat tidak adalah halangannya, tidak ada hambatan dalam pengambilan keputusan, lancar gitu Pak ya. Baik Pak, yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya itu melihat kasusnya, kasus yang mendesak sifatnya, contohnya kenakalan, atau yang sifatnya mengacu kepada yang penyakit masyarakat, contohnya narkoba segala macam, itu harus diselesaikan yang cepat. Tapi kalau misalnya kasusnya itu tidak terlalu umum sifatnya, itu cabut kehadiran segala macam lah, itu biasanya berjenjang dan bertingkat. Jadi di sini dilihat juga jenis kasusnya Pak ya. Kalau memang mendesak harus diselesaikan saat itu, haruslah diselesaikan ya Pak ya. Tapi kalau hanya secara umum saja masih bisa dicarikan solusi lainnya, mungkin itu dilaksanakan atau diselesaikan secara bertingkat, berjenjang ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Karena sekolah ini ada pimpinan, ada wakil, ada bidang-bidang, biasanya berkolaborasi dengan mereka untuk mengambil keputusan. Artinya keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah juga yang sifatnya berorientasi pada kepentingan siswa, bukan pendidikan di sini. Nah, yang membantu biasanya itu wakil, BK, dan guru senior.
Jadi di sini Bapak dibantu oleh BK ya Pak ya, guru senior, kemudian wakil gitu. Intinya Bapak menerapkan sebuah kolaborasi ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan Bapak selalu berkolaborasi dengan guru BK tadi, guru senior ataupun wakil ya Pak ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Jadi agar permasalahan itu nanti tidak terulang lagi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Oh, berorientasi karena sekolah ini ada dinas pendidikan, kepanjangannya kepala sekolah, dan ada kurikulum yang kita laksanakan di sekolah ini. Yang jelas pengalaman yang kita ambil apapun di sekolah ini, keputusan atau masalah, kita harus bekerja sama lah, baik dengan guru maupun dengan wakil, orang tua. Bagaimana walaupun kita bikin sekolah ini, tentu orientasi dan pengalaman dan pendapat dari teman-teman kita tampung untuk kepentingan sekolah ini. Berarti walaupun di sini saya menangkapnya seorang pimpinan itu berarti harus juga mendengarkan masukan ya Pak ya, mendengarkan masukan dari rekan-rekan, dari wakil, dari guru BK, jadi kan sebelum mengambil keputusan. Jadi ada musyawarah, ada kolaborasi juga mungkin dengan orang tua murid ya Pak ya. Jadi Pak sini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga juga bagi saya Pak. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya juga bisa menerapkan hal yang serupa sebagai pemimpin pembelajaran gitu Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat. Baik Pak, saya sebelumnya perkenalkan dulu, saya Watnawati Maan, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya mendapat tugas Pak untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah dalam hal bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk saya mewawancarai Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, misalnya permasalahan antara guru Bapak gitu kan, atau antara siswa di sekolah Bapak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan yang seperti itu? Yang pertama kita cari penyebab. Kita cari penyebabnya apa, dan kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Setelah itu nanti baru kita panggil kedua. Jadi dicari dulu apa penyebabnya ya Pak ya. Baru kemudian nanti dituntaskan apa permasalahannya. Atau diidentifikasi permasalahan. Yang pasti tidak boleh merugikan satu pihak ya Pak ya. Baik Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau di sekolah kami di SMP Tigo Negari, kita ini semuanya satu. Artinya kita tidak boleh membedakan. Kita ini sama, semua guru dan anak-anak kita jadikan kawan, jadikan teman, supaya menghindari terjadinya permasalahan. Jadi kami di sini tidak ada, artinya
berbuat yang sebaik-baiknya. Andai pun ada permasalahan, kita selesaikan secara bersama. Jadi di sini tidak ada bedanya ya Pak ya. Jadi semuanya berarti saling berkolaborasi ya Iya, Pak ya. saling bekerja sama lah. Saling Iya. bekerja sama antara kepala sekolah, baik itu Guru, guru ya siswa, ataupun siswanya. kita didik. Baik Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau terhadap guru, kita bawa dia berbicara. Kalau terhadap siswa, kita panggil dulu melalui guru wali kelas, BK. Setelah itu baru ke tingkat selanjutnya memanggil orang tua. Jadi dilihat permasalahannya Pak ya, permasalahannya itu Iya. dengan siapa? Wali kelas dulu, setelah itu naik ke BK, Iya. baru enggak juga, baru panggil orang tua. Iya. Jadi kalau seandainya itu masalahnya itu guru, jadi Bapak langsung mengajak guru itu Iya. berdialog lah, berdiskusi ya Pak ya, memecahkan apa permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut. Biasanya ya. Kalau itu siswa berarti ada Tingkatan. tingkatannya. Ya, mungkin wali kelasnya dulu. So, pengalaman. Uh-uh. Kalau dengan siswa, seorang guru kalau ingin menghindari masalah dengan siswa harus ada bukti bagi guru tersebut. Iya. Misalnya surat pemanggilan berapa kali, Uh-uh. surat pembinaannya berapa kali. Iya. Berarti kan nanti kalau sudah enggak juga selesai oleh wali kelasnya, mungkin dilanjutkan ke BK gitu Pak ya. Baru ke BK. Kemudian nggak selesai juga dari BK, mungkin ke wakil kesiswaan. Ya Mungkin bertingkat lah. ada tingkatannya gitu Pak ya. Bisa jadi nanti terakhir dihadirkan juga orang tuanya. Orang tua. Baik Pak. Kemudian Pak yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang pertama, biasanya kalau permasalahan itu terlampau banyak, contohnya kayak terjadi anak-anak yang sering belajar di luar, kita bekerja sama dengan komite. Kita ajak komite, kita musyawarah dengan orang tua. Contohnya kemarin udah kelas 9 sudah, kelas 8 sudah, tinggal kelas 7 lagi. Kita ingin menceritakan inilah dilema zaman sekarang di sekolah. Di mana saja sekolah dan begitu. Iya. Jadi intinya di sini melibatkan komite sekolah ya, Pak ya, musyawarah dengan orang tua Iya. murid. Supaya orang tua murid itu juga tahu seperti apa anak-anaknya di sekolah gitu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebab setiap keputusan itu pasti ada hambatan yang kita temui Pak ya, pasti ada tantangannya. Jadi bagaimana sih Bapak menyikapinya gitu, atau apa saja sih yang selama ini Bapak lihat menjadi tantangannya bagi Bapak? Kalau tantangan atau hambatan sebenarnya, kalau di sekolah kami kan, sekolah kami sampai Timur sampai hari ini permasalahan itu kan sebenarnya tidak ada. Itu tergantung kita, tergantung guru dengan anaknya, tergantung guru dengan kepala sekolahnya, tergantung guru dan teman-temannya bekerja sama. Artinya permasalahan itu bisa kita atasi bersama. Jadi hampir dikatakan tidak ada hambatan Hampir Pak ya. kalau kasus dengan ini kami Jadi bisa menyelesaikan bersama. bisa diselesaikan secara bersama. Jadi diupayakan tidak ada hambatan, gitu tidak ya, ada. dan tidak ada tantangan dalam pengambilan keputusan ini ya Pak ya. Jadi Pak, berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu di tempat, ataukah Bapak memiliki jadwal dulu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Misalnya begini Pak, ada suatu masalah. Apakah masalah itu Bapak langsung kerjakan, atau misalnya tunggu dulu ada jadwalnya menyelesaikannya? Kalau Bapak Kalau permasalahan dengan murid, dengan siswa kami, biasanya kalau wali kelas
sudah tidak sanggup, BK-nya nanti sudah juga anaknya tidak berubah, langsung ke ruangan saya, membawa anak. Langsung ke ruangan saya, kita musyawarah dengan anak. Nah, itu yang pernah, tapi jadwalnya kita tidak pernah. Kita tak pernah, kapan saja boleh masuk ke sini, terbuka. Nah, inilah ruang kerja saya. Nah, dia tidak usah takut masuk ini, kita terbuka. Nah, Berarti kalau saya melihat Bapak adalah seorang kepala sekolah, seorang pemimpin yang welcome ya Pak ya, buat siapa saja, baik itu permasalahan gurunya, ataupun permasalahan muridnya. Berarti secepat mungkin Bapak tindak langsung Bapak selesaikan. Jadi nggak ada permasalahan itu yang ditunda-tunda. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ditunda nanti berlarut-larut pasti timbul masalah, timbul lagi. Jadi permasalahan itu harus selesai hari itu. Selesai kan? Iya, berarti kalau misalnya ada permasalahan itu antara murid gitu Pak, bagaimana itu Pak? Perkelahian. Kalau ada perkelahian, sharing kami dengan BK juga sama. Baru-baru ini ada permasalahan, tapi jamnya itu di luar jam sekolah, kira-kira jam 2 kan. Itu sebenarnya lokasinya bukan juga di lingkungan sekolah, tapi yang kebetulan anak itu masih pakai sekolah, besoknya kami proses. Dapat kabarkan dari masyarakat, kita proses, kita panggil orang tuanya. Masalahnya kejadiannya di luar jam udah pulang. Kalau kejadiannya udah pulang sekolah ya tentu tidak mungkin pula ditarik lagi ke sekolah Pak ya, pasti diambil tindakan keesokan harinya. Berarti kalau masalah yang seperti itu, Bapak berkolaborasinya dengan guru BK. Guru BK. Pernah nggak Pak menghadirkan juga untuk menyelesaikan itu dengan orang tua muridnya? Waktu penyelesaian terakhir ya. Penyelesaian terakhirnya dihadirkan. Waktu pulang sekolah kan, kebetulan saya udah ke Lubuk Sekapem, ke dinas. Ada laporan dari pasien, anak tadi berkelahi Pak. Besoknya kita ikut menyelesaikan di dalam. Waktu tak sampai setengah jam sudah selesai. Yang penting kita bekerja sama dengan baik. Artinya hilangkan unsur ini, hilangkan unsur dendam habis. Berarti saya menangkap di sini Bapak mengutamakan kerjasama, kolaborasi. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Bagaimana penyelesaian itu sebaik-baiknya agar permasalahan yang sama tidak terulang lagi di sekolah itu. Baik Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu peran ini sebenarnya kan saling berkait. Tidak boleh lepas dari itu. Dari guru, dari wali kelas, dari BK, dari sampai ke wakil, kuncinya terbuka. Jangan kau masuk ke ruang enak. Kuncinya terbuka. Bisa selesaikan dengan baik. Jadi kita tidak ada punya pro kontra itu tidak. Kita tidak punya bodyguard, tidak ada. Kita menyelesaikan dengan baik. Jadi di sini saling terbuka, itu kuncinya, saling keterbukaan, saling bekerja sama, baik itu dari gurunya, dari wali kelas, BK ataupun wakil, semuanya sama-sama terbuka dalam menyelesaikan permasalahan gitu Pak ya. Ini sepertinya menyenangkan ya Pak kalau di sekolah Bapak. Usahakanlah kita sini. Baik Pak, yang berikutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ini sekali rumit ya. Sebelum saya pindah ke sini, kebetulan kita termasuk orang yang artinya mempunyai tensi yang tinggi juga. Artinya yang sering membuat anak-anak itu takut dengan saya.
mungkin mendengar nama saya saja, satu partner, mungkin ada ya membuat anak-anak kita itu agak apa mendengar. Tapi setelah mencoba menjadi pemimpin, menjadi yang dituakan di sekolah, kita ingin menghilangkan suasana itu. Kita ingin menghilangkan suasana bagaimana kami bisa memproses, menciptakan sekolah ini senyaman mungkin. Itu yang kami inginkan di sini. Dan alhamdulillah, apa yang kami minta kepada wali kelas, ke BK, ke guru lain, mohon kelasnya dihias, mohon bersihannya, mohon bunganya ditanam. Kita tunjukkan sikap kita pasti ibu dan bapak itu. Jadi suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga ya Pak ya, dimana merubah pola pikir yang semula mungkin Bapak waktu itu belum menjabat kepala sekolah ya Pak ya. Nah, jadi ada pola pikir yang gimana nih, orang selama ini mendengar saya jadi segan gitu kan, jadi takut. Nah setelah mencoba menjadi seorang pemimpin, ternyata Bapak berhasil ya merubah paradigma yang seperti itu. Menjadi seorang pemimpin yang didambakan oleh murid dan juga guru-gurunya. Di sini saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga Pak setelah berwawancara dengan Bapak. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa menerapkan pengalaman ini ya, di dalam menjadi seorang pemimpin pembelajar di sekolah saya. Dengan begitu saya mungkin berakhir pertanyaan-pertanyaan saya kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas kesempatan yang Bapak berikan, atas juga sharing pengalaman yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu siang ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu, sehat ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Watnawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP 1 Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Jadi Bu, di sini mohon maaf dulu Bu ya telah mengganggu aktivitas Ibu siang ini. Saya boleh Bu minta waktu Ibu sebentar untuk Ya boleh wawancara. Ya. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya, waktunya. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang saya mau ajukan sama Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini Bu? Misalnya mungkin bisa kasus Ibu dengan antar guru gitu Bu, atau mungkin siswa gitu Bu. Oke. Dijawab satu-satu dulu ya. Baik Bu. Ini guru kita mulai. Karena guru ini kan seorang pendidik. Jadi di sekolah ini kalau seandainya ada misalnya masalah, ada misalnya sesuatu yang harus kita ambil keputusan dari sekolah, kami selalu mendahulukan musyawarah dulu dengan guru. Kalau ada permasalahan itu gurunya dikumpulkan dulu di ruangan kepala sekolah, lalu ditanya guru tersebut apa permasalahannya. Kepala sekolah dulu mendengarkan dulu apa dari pihak yang satu dengan yang lainnya, baru nanti dimusyawarahkan, diambil keputusan yang terbaik, sehingga semua guru itu tidak ada dia merasa dibedakan atau disisihkan gitu. Jadi di sekolah ini sistem kekeluargaan. Kalau dengan anak itu kami selalu setiap hari mengajak dan membimbing anak-anak ini supaya dia itu berbuat kebaikan. Kalau seandainya ada seorang anak yang susah dia karena di rumah dia bebas, akhirnya di sekolah terbawa-bawa. Jadi kami setiap hari itu membimbing anak tadi kepada yang baik.
akhirnya anak yang semula dia susah diajak untuk kebaikan, akhir-akhirnya dia mau karena kedekatan seorang guru dengan murid. Terus orang tua walinya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena anaknya sudah berubah kelakuannya atau apanya lah, etikanya gitu. Jadi ibu mengidentifikasinya dengan melihat titik permasalahan ya. Kalau guru nanti diajak dengan musyawarah gitu, didengarkan gitu ya Bu ya. Kalau murid jadi dekati, dirangkul berarti Bu ya. Jadi pola anak itu dilihat sama orang tuanya, ternyata ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Ibu selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau ada misalnya ingin mengambil keputusan tadi, ya sesuai tadi, kita musyawarah dulu, mendengarkan pendapat-pendapat dari guru, semuanya baik. Jadi setelah didengarkan semuanya, ada yang majukan ini baik, ini juga baik. Jadi kepala sekolah menyimpulkan apa yang baik dan lebih baik. Jadi semua masukan dari guru itu didengarkan, tidak ada yang diabaikan gitu. Jadi semua pendapatnya kita rangkul, kita kumpulkan, baru kita ambil keputusan yang tepat. Jadi begitu ya. Mendengarkan dulu pendapat-pendapat guru, kemudian tidak sebelah pihak ya, tidak diputuskan sebelah pihak, jadi didengarkan dulu bagaimana, jadi baru nanti diambil yang terbaiknya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedurnya, kalau saya mengambil misalnya ada sesuatu yang keputusan untuk kemajuan sekolah, paling pertama saya dulu dengan musyawarah. Yang paling utama adalah musyawarah. Saya kumpulkan guru-guru dulu semuanya, saya beri ide-ide apa yang harus kita majukan di sekolah, apa yang harus kita ambil. Jadi pokoknya yang intinya itu kemajuan di sekolah. Jadi saya minta pendapat-pendapat dari guru-guru bagaimana baiknya. Jadi apa yang terbaik nanti dari guru-guru tersebut, lalu diputuskanlah sesuai dengan musyawarah. Tidak ada yang diabaikan. Jadi kami di sini ini sistem kekeluargaan, gitu. Jadi selalu mengemukakan musyawarah ya, transparan, transparan, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, terbuka pendapatnya, pendapat siapa saja didengarkan dulu, didengar semua, didengarkan masukan-masukannya, baru nanti diambil yang paling baiknya, yang paling baik lah untuk kemajuan di sekolah. Begitu juga dengan keuangan, keuangan kalau kepala sekolah itu transparan, tidak ada yang ditutupi, ini keuangan kita, jadi guru-guru itu semuanya tahu apa uang masuk, apa uang keluar, jadi bagaimana sekolah kita, dia tahu semuanya. Tidak ada yang ditutupi. Jadi intinya tidak ada rahasia di antara kita. Tidak ada rahasia. Baik Bu, kemudian Bu, ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi kalau di sekolah itulah pentingnya kita itu musyawarah. Setelah kita adakan musyawarah, kita mendekati semua yang ada di lembaga ini, baik guru, baik murid, baik orang tua dan murid, semuanya yang ada di sekolah ini. Jadi kalau kita sudah musyawarah, sudah kita sampaikan apa tujuan sekolah, insya Allah apapun yang kita ambil di sekolah ini berjalan dengan lancar. Jadi apa tujuan kita, apa visi misi kita, sesuaikanlah dengan visi misi tadi. Jadi alhamdulillah selama ini kami berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan halangan dari para guru semuanya, baik murid maupun guru dan orang tua wali murid. Kami semuanya dekat dengan wali murid, guru-guru, semuanya masyarakat kami dekat semuanya. Jadi di sini intinya musyawarah ya, apapun itu selalu dimusyawarahkan dulu ya. Tidak ada yang diambil
musyawarah tidak terjadi karena kita kepala sekolah ini tidak akan maju kalau tidak didukung oleh guru atau bawahan atau murid walaupun dan juga masyarakat di sekeliling. Jadi kita utamakanlah musyawarah dan saling menghargai. Itu saja. Jadi sangat sangat menekankan kepada musyawarah kolaborasi lah gitu Bu ya, antar guru, baik itu dengan wali murid ya, selalu dilibatkan gitu Bu ya. Jadi menyangkut juga nih Bu dengan pertanyaan saya yang berikutnya kan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada nggak Ibu menemukan hambatan atau tantangan ketika mengambil keputusan? Kalau halangan bintang ini pro dan kontra tentu ada. Jadi sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu terlaksana dengan baik. Namun walaupun ada rintangan cuma sedikit, jadi tidak banyak. Kalau yang sedikit ini biasanya saya panggil ada itu di antara guru, rintangnya agak sedikit, misalnya guru itu agak mendongkol. Misalnya saya terapkan disiplin di sekolah, lalu ada di antara guru agak sedikit, ada beberapa orang lah, jadi dia agak mendongkol misalnya kan. Saya tidak tinggal diam, saya panggil guru tadi, saya musyawarahkan, saya ceritakan bagaimana sekolah, bagaimana kita sebagai guru. Akhirnya setelah memberi pengarahan dan bimbingan, guru tersebut mengerti dan akhirnya dia patuh pada peraturan. Itu saja. Jadi apapun lah namanya pasti ada tantangan Iya, gitu Bu ya. tantangan. Tapi dengan bijak itu bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Di sini saya mendengar dari tuturan Ibu tadi, untuk menyelesaikan tantangan itu baik itu kepada guru, dengan memberikan masukan, gambaran terlebih dahulu bagaimana sekolah ini supaya lebih baik ke depannya gitu ya. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu, ataukah Ibu membuat jadwal dulu untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Selama ini kalau ada masalah saya langsung terjun, langsung bertindak cepat, tidak lama-lama. Misalnya ada di antara guru ada perselisih paham, langsung saya waktu pulang sekolah saya selalu mendahulukan pendidikan dulu untuk anak, supaya anak tidak tidak ketinggalan pelajaran, tidak anak-anak tidak berkeliaran. Jadi kalau setelah pulang sekolah baru saya langsung bertindak tegas tentang apa-apa permasalahan tadi. Jadi saya panggil guru tadi, saya selesaikan masalah dengan bijak. Tentu ada catatan-catatan. Jadi saya mempunyai catatan khusus untuk guru-guru. Semua guru-guru ada catatannya bagi saya, tanggal dan apanya, istilahnya bukti fisik. Jadi semua guru tadi saya tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Semua guru itu saya jadikan dia itu keluarga, istilahnya beradik kakak gitu. Jadi alhamdulillah guru-guru di TK Negeri Pembina ini ya kami sistem keluargaan itu. Jadi tidak ada dia merasa ini sayang kita, ini enggak, semuanya sama semuanya. Jadi saya orangnya transparan, kalau ada masalah saya tindak tegas langsung, tidak dibiarkan lama-lama. Jadi kalau ada permasalahan langsunglah bagaimana supaya masalah itu cepat selesai ya. Tapi tidak dengan mengorbankan siswa. Berarti masih berpihak kepada pendidikan anak ya. Paling utama. Paling utama berpihak kepada murid. Biarlah anak dulu belajar, nanti pulang sekolah baru kita selesaikan. Tapi tidak juga berlarut-larut ya. Selesaikan secara baik-baik. Intinya bagaimana permasalahan itu tidak terulang lagi ya. Aman damai gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Bu, pertanyaan yang berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah
kedua, sekolah selalu mengajak kerjasama dengan segala pihak yang ada di lingkungan sekolah. Itu membuat saya senang. Contohnya kami bermitra dengan Puskesmas, dengan camat, dengan Dukcapil, dengan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi dinas pendidikan apalagi itu kan induk dari kita. Jadi karena saya dekat sekolah dekat dengan bermitra dengan pihak lingkungan sekolah, jadi membuat sekolah ini bisa maju dan maju terus. Jadi kami kepala sekolah, guru, TU, pokoknya semua yang ada di sekolah ini ikut andil dalam memajukan TK Negeri Pembina ini. Alhamdulillah semua guru di sini patuh pada peraturan sekolah. Jadi kami senang untuk meningkatkan mutu-mutu pendidikan di sekolah ini, senang. Jadi intinya di sini kalau saya menangkap dari cerita ibu tadi itu ya saling membantu, ya saling bekerja sama, ya baik itu guru ataupun dengan lingkungan masyarakat setempatnya, ya Bu ya. Intinya tadi juga Ibu menyebutkan musyawarah, nah, apapun itu dimusyawarahkan. Ibu, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang paling utama itu dalam setiap kita mengambil mengambil keputusan, dahulukan musyawarah. Itu yang pertama. Yang kedua, hargai pendapat teman-teman kita. Jangan kita otoriter. Jadi setelah kita hargai, ambillah pendapat di mana di antara semua sahabat kita tidak merasa dikucilkan, tidak merasa minder dengan pendapatnya masing-masing. Pokoknya intinya saling harga menghargai. Jadi sebuah lembaga kalau tidak ada istilahnya musyawarah, saling harga menghargai, saling percaya dan kasih sayang, tidak akan berhasil suatu lembaga tadi. Jadi kita tidak boleh ini dia nggak bagus, ini dia bagus, dekat, nggak boleh. Jadi kita samakan semuanya. Jadi alhamdulillah di TK Negeri Pembina ini sejak saya pimpin dari tahun 2013 sampai sekarang ya maju dan maju terus. Alhamdulillah. Ya, sungguh satu pengalaman yang sangat luar biasa, ya. Semuanya berkolaborasi, semuanya maju, saling mendengarkan, saling mendukung, saling semuanya, saling keterkaitan, ya. Nggak ada yang tutup-tutupi, semuanya terbuka. Mudah-mudahan Bu, setelah ini saya juga bisa menerapkannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu ceritakan kepada saya mudah-mudahan juga menjadi motivasi buat saya bisa saya terapkan. Sama satu lagi, ya, Bu. satu lagi sebagai kita pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu yang emosinya itu bisa stabil. Jadi emosi seorang pemimpin harus kita berlapang dada, harus bersifat kedewasaan. Emosi yang dewasa itu bukan umurnya. Orang masih muda, kalau dia mempunyai emosi yang stabil, emosi yang bisa dikatakan dewasa itu ya dia bisa mengatasi masalah dengan tidak mengecewakan pihak lain. Sungguh pengalaman juga yang sangat berharga buat saya Bu. Jadi pemimpin itu kita harus bijaksana, ya. Tidak boleh merugikan orang, ya. Mendengarkan juga pendapat dari orang lain, ya, sangat luar biasa Bu. Bicara dengan Ibu hari ini sebuah pengalaman juga yang sangat berarti buat saya. Akhir kata Bu, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf Bu telah mengganggu. Nah, kalau ada kata-kata saya ada salah-salahnya tadi Bu, maaf juga ya Bu ya. Ya sama-sama. Bu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.